Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswajanesia, salam literasi. Oke, sahabat Aswajanesia, kali ini kita akan membahas masalah belajar. Nah, ada yang menarik juga. Selama kita berproses dalam dunia pendidikan, ya baik itu sekolah maupun kuliah dari SD sampai dengan nanti mendapati titel sarjana ataupun mendapati titel doktor. Nah, tentunya kata belajar itu tidak bisa kita hilangkan. Gitu ya, pasti itu. Nah, pertanyaan dari sahabat Aswajanesia, ada pertanyaan seperti ini, sahabat semua. Ya. Sekolah dan kuliah tapi tak belajar, apa gunanya? Nah, pertanyaan itu akan dikupas oleh beliau, Bapak Hamidullah Ibda. Itu ya. Yang hari ini ya, beliau menjabat anggota LP Ma'arif Jawa Tengah. Itu kan menarik karena ini lembaga ini ada di bidang pendidikan. Oke, kita langsung tanyakan kepada beliau terkait masalah sekolah dan kuliah kalau tidak belajar, apa gunanya, Pak? Tidak ada gunanya. Jadi kata belajar itu memang banyak makna. Pertama, belajar itu intinya berbeda dengan sekolah ataupun kuliah, karena belajar itu paradigmanya dimanapun kapanpun itu bisa belajar. Oke. Kita di misalnya terminal melihat orang transaksi, melihat orang menghitung uang, melihat sopir mengemudikan bis dan sebagainya, itu juga belajar. Artinya belajar itu maknanya luas, tetapi sekolahan, lembaga pendidikan mendominasi atau mereduksi makna belajar itu hanya yang di dalam pendidikan formal. Sehingga kalau kita membaca bukunya Karel A. Stembing itu sebenarnya pendidikan pesantren, sekolah dan madrasah itu sebenarnya ada 3 kepentingan besar, di mana sekolah itu mengklaim bahwa dia lembaga belajar, lembaga pendidikan yang paling legitimate. Begitu pula dengan madrasah, begitu pula dengan pesantren. Tetapi kalau pertanyaannya sekolah dan kuliah tidak belajar, itu sebenarnya juga yang salah itu sebenarnya sistem pendidikannya, gurunya, dosennya, atau siswa atau mahasiswanya, kan gitu. Karena sekali lagi, kalau melihat pertanyaannya itu mungkin latar belakangnya banyak sekali anak-anak mahasiswa ataupun pelajar itu dia sekolah formal, tetapi dia tidak belajar dalam arti belajar dengan cara substansial atau tidak melalui hakikat belajar yang sesungguhnya. Karena mungkin pertama, satu, dia belajarnya atau melakukan aktivitas akademik atau sekolahnya itu hanya dalam kurikulum pertama. Yang kedua, dia belajar hanya menjadikan guru dan dosen itu sumber pokok belajar. Nah, maka ketika tidak kuliah, tidak sekolah formal, dia tidak belajar. Mungkin kan gitu ya. Lepas kan. Makanya ini sebenarnya juga kritik terhadap sistem pendidikan kita. Karena yang dimaksud dengan pernah ditulis teman saya ini hasil diskusi kita ada wajib belajar 9 tahun. 9 sampai 12 tahun lah makanya. Maka dulu teman saya itu mengkritik, ini wajib belajar apa wajib sekolah? Pertanyaan yang substansial itu. Kemudian kemarin juga wawancara atau kita diskusi di awal itu mengkritisi konsep yang digagas Nadiem, padahal itu sudah dikonsep oleh Ki Hajar. Kita itu ada merdeka belajar apa merdeka sekolah? Karena ini akan luas maknanya dengan sistem yang begitu ketat, teknis, birokratis, jelimet, menjenuhkan, satu arah. Sekolah kan menjadi menjenuhkan. Bahkan buku yang pernah diterbitkan oleh penerbit saya itu ada buku menarik, Sekolah Membunuh. Ini kan sebenarnya kritik keras terhadap sistem pendidikan kita yang memang arahnya itu hanya kompetisi, kompetensi, tidak mengarah kepada karakter ataupun keterampilan yang lain. Dan nyatanya memang benar adanya, meskipun saya tanpa data ya, tapi arahnya memang seperti itu. Maka kembali lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sebenarnya belajar itu kan ranahnya ada 3 tempat, mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Cuman pemanaan masyarakat juga perlu dipahami. Belajar itu tidak hanya di sekolah dan kuliah. Sebenarnya di situ arahnya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi belajar
itu substansinya memang sangat banyak sekali gitu ya. Sejak awal pun, sejak kita lahir sampai dengan nanti kita masuk ke rumah yang abadi, belajar itu tidak bisa kita lepaskan. Nah, tadi juga ada kritik bahwa di sini kita itu wajib belajar 9 tahun sampai 12 tahun atau wajib sekolah. Ini kan sangat ya dalam tanda kutip lah dengan pertanyaan seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, ini yang apa walaupun menurut saya ini agak flashback ke depan tadi ya. Nah, biar sahabat-sahabat Aswajanisia ini paham sebenarnya substansi dari atau hakikat dari belajar itu apa sih Pak? Itu karena tadi jangan udah menyinggung masalah apa gunanya belajar. Kemudian saya yakin sahabat-sahabat Aswajanisia juga butuh hakikat belajar itu sebenarnya apa sih. Nah, ini sebagai pencerahan para sahabat-sahabat semua. Ya kalau teori yang digagas Ki Hajar Dewantara itu kan banyak ya. Iya, mulai banyak dari sekali. akal budi sampai nanti laku. Artinya ada pemanaan yang lebih luas, ada olah rasa. Bagaimana belajar itu dapat membuat kita memiliki perasaan kayak gitu ya. Kemudian olah hati biar lembut tidak galak misalnya. Kemudian ada olah pikir, memang intelektual kita. Ada olahraga untuk sehat jasmani secara fisikal. Kayaknya itu jawaban pertama. Yang kedua, di dalam pendidikan sendiri kan kalau kita merujuk kepada teorinya taksonomi Bloom yang direvisi Anderson dan Krathwohl itu kan banyak capaian-capaian. Iya. Tetapi praktik di lapangan, hampir semua praktik pendidikan secara teknisnya itu mengarahnya hanya dalam kognitif saja. Padahal ada afektif dan psikomotor. Meskipun di dalam konsep kurikulum ada KI1, KI2, KI3 itu rata-rata arahnya tetap ke kognitif. Sebenarnya di situ. Nah, tetapi kalau kita merujuk pada konsep bahasa Arab ada taklim ya. Taklim itu kajian. Mengkaji karena dia menggunakan ilmu, forum ilmiah, diskusi, menganalisis, mendata, menyimpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua ada tarbiyah itu sendiri, itu pendidikan itu sendiri. Kemudian ada ta'arif, lebih mengenal, ini lebih jauh sebenarnya. Dan mungkin yang terakhir ada ta'dib, yaitu puncaknya adalah adab, pengadaban atau karakter. Nah, maka kembali lagi kepada konsep pendidikan ataupun pembelajaran yang umum, sebenarnya puncak dari belajar itu ya tidak meraup ilmu sebanyak menderet gelar tinggi sebanyak-banyak, tapi mengubah cara berpikir dan mengubah perilaku. Jadi karakter. Hakikatnya itu sebenarnya di situ sih sebenarnya. Karena apa gunanya sih kita banyak ilmuwan tapi kelakuannya nggak benar? Apa sih gunanya orang alim ilmunya tapi tidak alim amal atau amal salehnya? Maka iman, ilmu, amal itu jelas. Pikir amal saleh itu juga benar gitu loh. Artinya ini menjadi salah satu cambuk ataupun kritik buat kita, terutama kita sendiri. Kalau kita memang oke secara pendidikan formal, menjalankan sekolah sampai kuliah S3, tetapi jangan lupakan pendidikan non formal ini atau informal ini loh. Bagaimana cara kita belajar di rumah, membaca buku, membaca Al-Quran, membaca kitab, di masyarakat kita belajar bersosial. Karena memang puncak dari ilmu tadi ya laku itu sendiri. Apa sih gunanya ilmu tanpa amal kan gitu ya. Jelas itu pesan Nabi Muhammad kan, atau dalam Islam sendiri kan jelas bahwa orang yang berkarakter itu lebih utama, lebih baik daripada orang yang berilmu saja kan itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya terkait tadi sekolah kuliah. Kalau tidak belajar apa gunanya, dan juga kita tadi udah bahas masalah hakikat belajar gitu ya. Tadi juga menyambung bahwa Kanjeng Nabi pernah mengatakan gitu ya, puncak tertinggi dari ilmu itu adalah adab gitu. Nah, kalau kita flashback tadi, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu membunuh karakter. Nah, ini cukup menarik pembahasan ini. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya makna dari atau substansi dari membunuh karakter itu seperti apa. Nah, itu akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Pokoknya tunggu aja, dan jangan lupa like, subscribe, komen gitu ya. Oke, cukup dari kami. Salam Aswajanisia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.